Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode orang-orang Guntur Geni dan Istana Kecil saling memata-matai. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Dalam pada itu, maka mereka yang ada di pendopo itu pun mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Mungkin dari orang-orang pedukuhan dari Ki Buyut sendiri, orang-orang Guntur Geni itu sudah mendapatkan gambaran tentang isi tanah itu. Bahkan mungkin dengan seksama mereka telah mengikuti perkembangan keadaan. Apakah justru mereka telah mengganggu perjalanan para prajurit yang membawa para tawanan ke Demak? Tiba-tiba saja sebuah pertanyaan dari seorang senopati pengawal Pangeran Bondan Lamatan telah menggelisahkan hatinya. Tapi Pangeran Bondan Lamatan itu menggeleng sambil berdesis. Mudah-mudahan tidak. Jika demikian tentu ada seorang penghubung datang memberitahukan keadaan-keadaan itu. Demikianlah maka orang-orang yang ada di tanah kecil itu segera mulai mengatur diri. Bagian dari mereka harus berada di pendopo, sementara yang lain mengawasi halaman samping dan kebun belakang. Aku akan perbaiki pintu regol yang rusak itu. Tiba-tiba saja Sangkan yang juga bernama Raden Kudorpoko itu berdesis. Tidak banyak gunanya, sahut Pangeran Bondan Lamatan. Tetapi dengan demikian, jika orang-orang itu datang dari arah depan, mereka akan terhambat meskipun sekedar di muka pintu. Mereka akan berhenti sejenak dan terpaksa mendorong pintu yang memang sudah rusak itu. Pangeran Bondan Lamatan mengerti maksud Raden Kudorpoko. Dengan demikian maka mereka akan sempat menilai siapa saja yang datang ke halaman istana kecil itu. Bersama Panon, Sangkan telah mencoba untuk memasang pintu yang rusak itu. Meskipun hanya sekedar menyandarkan kepingan-kepingan kayu dan jeruji-jeruji yang telah terserak-serak, kemudian menindihnya dengan potongan kayu patah-patah dan mengikatnya. Pangeran Bondan Lamatan tersenyum melihat usaha kedua anak muda itu untuk menghambat lawan dan sekedar menghentikan mereka di muka pintu. Dengan demikian maka masih ada kesempatan untuk berbuat sesuatu dengan keadaan lawan yang datang. Sejenak kemudian setelah regol itu terhalang oleh pintu yang rusak, maka orang-orang yang ada di halaman itu mulai membagi tugas. Di kebun belakang, Panon duduk di bawah pohon kemiri bersama Kiai Rancang Bandang. Di sisi sebelah kanan, Ki Ajarspati berjalan mundar-mandir mengamati pohon bunga yang kurang terpelihara, sementara Ki Reksobau duduk terkantuk-kantuk di serambi. Ki Wirid bersama Raden Kudorpoko berada di halaman sebelah kiri dengan nada yang dalam. Ki Wirid masih sempat bercerita bahwa lembah-lembah dan bukit-bukit di sekitar istana itu semula adalah bukit-bukit gundul. Tapi orang-orang Karangmojo bukannya orang yang malas. Mereka mengikuti petunjuk-petunjukku sehingga sekarang lembah-lembah itu mulai nampak hijau dan di atas bukit telah tumbuh beberapa jenis pohon-pohonan. Raden Kudorpoko mengangguk-angguk. Ia pernah mendengar cerita tentang usaha Pangeran Kudonarpodo sebelum ia pergi bersama pangeran-pangeran yang sama itu, sehingga pedukuhan di atas pegunungan Sewu itu menjadi semakin subur dan hijau. Parit-parit telah dibuat membelah bulak-bulak yang semula kekuning-kuningan. Air yang ada telah dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan alamnya. Di pendopo, Pangeran Bondan Lamatan duduk di antara para prajurit. Tapi ia telah merintahkan beberapa orang prajuritnya untuk berada di sudut-sudut depan halaman istana itu. Mereka harus bersiaga sepenuhnya. Mungkin mereka akan menghadapi keadaan yang tiba-tiba.
Sementara yang lain telah siap pula untuk bergerak ke seluruh bagian dari halaman istana itu. Sementara itu, Putri Raksi Padmosari berada di dalam bilik bersama Raden Ayu Kudonarpodo, Inten Prawesti, dan Nyupih. Tiganya tidak mau melepaskan Putri Raksi Padmosari yang minta izin untuk melihat api di perapian. "Jangan pergi," Inten Prawesti megang tangan Putri Raksi Padmosari. "Tetapi masakan bibi akan hangus," jawab Putri Raksi Padmosari. "Biar sajalah," sahut Inten. "Kami merasa takut tanpa kau di sini." Putri Raksi Padmosari termenung-menung sejenak lalu katanya, "Sebentar saja. Aku akan mengecilkan api itu kemudian mengaduk masakan bibi sebentar. Sebelum mengangkatnya, baunya sedap sekali. Sayang jika masakan itu menjadi hangus." Inten termenung-menung sejenak dan Putri Raksi Padmosari berkata seterusnya, "Aku hanya sebentar, belum apa-apa di halaman. Bahkan mungkin tidak akan terjadi apa-apa." Inten memandang ibunya sejenak. Ketika ibunya mengangguk, maka dengan Putri Raksi Padmosari dilepaskannya. "Tapi jangan terlalu lama," pesan Inten. "Jika masakan itu sudah masak, aku akan menyendoknya ke dalam mangkok besar dan membawanya kemari." "Ah, mengapa dibawa kemari?" bertanya Raden Ayu Kudonarpodo. "Tiba-tiba saja aku merasa lapar ketika aku mencium bau masakan itu." Inten mengerutkan keringnya. Ia merasa ketakutan dan cemas menghadapi keadaan. Tapi nampaknya Putri Raksi Padmosari sama sekali tidak menghiraukannya. Ia masih sempat memikirkan perutnya yang lapar dan bau masakan yang harum. Ketika kemudian Putri Raksi Padmosari keluar dari bilik bibinya, ia terkejut dilihatnya seorang anak muda duduk dengan gemetar. "Siapa kau?" Putri Raksi Padmosari mengerutkan keningnya. Aku dari Karangmojo," jawab anak muda itu dengan suara bergetar. Putri Raksi Padmosari katanya, "Ya, kau yang membawa berita tentang orang-orang yang datang ke Padukuhan ya?" Ia berhenti sejenak lalu, "Mengapa kau tidak di pendopo?" Aku takut," jawabnya. Putri Raksi Padmosari tersenyum katanya, "Duduklah, jangan takut. Mereka tidak akan sempat memasuki tanah ini." Anak muda itu tidak menjawab. Ia hanya memandang saja dengan mata yang tidak berkedip. Ketika berjalan melintasi ruang tengah pergi ke dapur, Putri Raksi Padmosari tertegun ketika ia melihat Panon duduk di bawah pohon kemiri di belakang. Dengan ragu-ragu ia melangkah menuju ke pintu dapur. Langkah terhenti ketika ia melihat Panon itu berdiri dan melangkah mendekatinya. Berapa langkah di hadapan Putri Raksi Padmosari, Panon berhenti sambil mengangguk hormat. Dengan suara yang datar ia bertanya, "Putri apakah yang sedang Putri cari?" "Ah," Putri Raksi Padmosari berdesah, "namaku Pinten. Tapi aku sekarang mengetahui siapakah Putri yang sebenarnya," jawab Panon lalu. "Bukankah Putri mestinya berada di dalam bilik Gusti Ayu Kudonarpodo? Kau panggil suami bibi dengan guru. Karena kau muridnya, bagaimana kau memanggil bibi Kudonarpodo?" Panon menjadi bingung sambil tersenyum. Putri Raksi Padmosari berkata, "Panon, kau jangan terlalu merendahkan diri. Kau adalah murid satu-satunya dari Pamanda Pangeran Kudonarpodo. Murid yang tidak ada duanya seperti Pamanda Kudonarpodo tidak kurang nilainya dari anaknya sendiri. Aku anak lereng merbabu, Putri." Putri Raksi Padmosari mandang anak muda itu. Ia adalah anak gunungan seperti anak-anak muda dari Pegunungan Sewu. Tetapi Panon nampak jauh berbeda dengan kebanyakan anak-anak Karangmojo. Apakah anak-anak dari lereng merbabu memiliki kelebihan seperti Panon? Pertanyaan itu mulai mengganggunya. Namun pada itu Panon telah bertanya, "Putri, apakah yang akan Putri lakukan? Bukankah sebaiknya Putri menemani Gusti Putri di dalam biliknya? Aku akan mengambil alih tugas Biyung di dapur." Biyung sedang berada di dalam bilik bersama Raden Ayu Kudonarpodo dan Putri Inten Prawesti. Aku adalah Pinten, Panon. Ternyata aku merasa lebih senang disebut Pinten, anak Nyupih. Ada sesuatu yang memberikan kesegaran harapan padaku.
dengan namaku yang lebih sederhana itu. Tetapi putri adalah Putri Raksi Padmosari. Bagaimanapun juga, putri tetap seorang putri. Wajah Pinten menjadi redup dipandanginya Panon sejenak lalu katanya, "Tetapi apakah ada jarak antara seorang putri yang kebetulan lahir di istana dengan seorang yang dilahirkan di lereng pegunungan?" Panon menundukkan wajahnya, ia tidak segera menjawab, namun Pinten ternyata menundukkan kepalanya pula. Bahkan wajahnya menjadi panas, ia merasa telah terdorong terlalu jauh, sehingga jantungnya berdebar semakin cepat. Ternyata Pinten tidak menunggu jawaban Panon, ia pun kemudian berjalan ke dapur sambil berkata, "Aku harus menyelamatkan masakan Bibi." Panon termenung-menung, ia memandang Pinten yang berjalan masuk ke dapur, meskipun Pinten masih menyangkutkan pedang di lambungnya, dan bahkan dengan rantai melingkar di lehernya. Namun ia merupakan seorang gadis yang sangat menarik. Panon masih memperhatikan gadis itu mutar pedangnya ke samping lalu berjongkok di muka perapian. Ia adalah seorang gadis dengan banyak wajah, berkata Panon di dalam hatinya. Ia seorang gadis yang lincah, gembira, dan manja. Tetapi ia juga seorang gadis yang agung, bersungguh-sungguh, dan memiliki kemampuan olah kanuragan. Panon terkejut ketika ia merasa punggungnya tersentuh batu kerikil. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kyai Rancang Bandang tersenyum memandangnya. Barulah ia sadar bahwa ia telah berdiri merenungi gadis yang sedang sibuk di dapur itu. Sehingga karena itu maka dengan tergesa-gesa Panon pun kemudian meninggalkan pintu dapur dan kembali ke bawah pohon kemiri. "Seorang putri yang aneh," berkata Kyai Rancang Bandang. Panon tidak menjawab. Ia telah mengorbankan waktu yang paling berharga dalam hidupnya. Jika saat ini gadis-gadis remaja bahayanya di kota raja sedang menikmati irama gamelan dan barangkali sedang berlatih menari, maka Putri Raksi Padmosari sedang berjongkok di muka perapian, mengaduk masakan dengan pedang di lambung, sementara orang-orang jahat telah mengintainya. "Seperti Kiai sendiri," desis Panon tiba-tiba. "Mengapa aku? Kiai juga telah mengorbankan banyak hal dengan memanjat tebing pegunungan Sewu." Kyai Rancang Bandang tertawa, katanya, "Aku memang melakukannya. Barangkali cara inilah yang dapat aku lakukan untuk sekedar ikut serta dalam arus kebangkitan Demak. Di masa Demak sedang berusaha membangun dirinya, aku memang merasa berkewajiban untuk membantu apa saja yang dapat aku lakukan. Tetapi Kiai sudah mempertaruhkan nyawa. Pada mulanya yang Kiai lakukan adalah sekedar belas kasihan kepadaku." Kyai Rancang Bandang tertawa lebih keras lagi, katanya, "Mungkin, tetapi sejak semula aku tahu bahwa kau telah melakukan sesuatu yang berguna bagi Demak, dan aku pun ingin ikut bersamamu." Panon mengerutkan keningnya, namun ia pun tertawa pula. Namun keningnya tiba-tiba telah berkerut ketika ia melihat Raksi Padmosari membawa sebuah mangkuk besar ke dalam istana kecil itu. "Masakan Raden Ayu Kudonarpodo itu telah diselamatkannya," berkata Kyai Rancang Bandang. Kembali Panon tertawa. Ia memang tidak dapat lagi menyembunyikan perasaannya terhadap Kyai Rancang Bandang. Meskipun demikian ia tidak mengatakannya, dibiarkannya saja Kyai Rancang Bandang menilai tingkah lakunya. Namun demikian setiap kali Panon diganggu oleh perasaan rendah diri. Ia adalah seorang anak dari lereng Gunung Merbabu. Jika putri itu kembali ke kota raja, apakah ia masih akan ingat kepadaku? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Panon menarik napas dalam-dalam, namun ia tidak sempat melamun. Karena Kyai Rancang Bandang pun kemudian berkata, "Banyak kejutan-kejutan yang aku alami selama aku berada di istana ini. Orang-orang yang tidak berdiri sebagai dirinya sendiri. Raden Kudorupoko yang sebenarnya bukan Raden Kudorupoko, Sangkan dan Pinten yang lucu itu. Gurumu, dan barangkali aku masih akan terkejut jika suatu saat aku harus mengenalmu sebagai dirimu yang lain. Aku tidak berpura-pura, Kiai. Aku adalah aku.
Kiai sudah mengenal aku sebelum kita berada di atas pegunungan Sewu. Kiai Rancang Bandang tertawa, katanya. Siapa tahu tiba-tiba saja justru kau adalah orang terpenting di dalam istana ini. Panon pun tertawa, katanya. Mudah-mudahan aku dapat menjadi orang penting. Keduanya tertawa seolah-olah mereka tidak sedang diintai oleh bahaya yang sudah berada di pedukuhan Karangmojo. Namun suara tertawa mereka itu pun terputus ketika mereka mendengar isyarat di pendopo. Dengan dahi yang berkerut-merut, Kiai Rancang Bandang berkata, "Pergilah ke pendopo, mungkin ada sesuatu yang penting." Panon pun segera pergi ke pendopo. Ketika ia naik ke pendopo, ia melihat Pangeran Bondan Lamatan sedang berbincang-bincang dengan Ki Wirid yang sudah ada di pendopo itu pula. Prajurit yang ada di regol itu melihat dua orang berkuda yang agaknya mengawasi istana ini. Berkata Pangeran Bondan Lamatan kepada orang-orang yang ada di pendopo itu. Yang lain mengangguk-angguk. "Kita harus berhati-hati, Pangeran," Bondan Lamatan meneruskan. "Tetapi di saat terakhir aku ingin dapat memperhitungkan kekuatan mereka." "Maksud Pangeran?" berkata Pangeran Kudo Narpodo. "Kita akan mengirimkan 1 atau 2 orang untuk mengintai mereka di pedukuhan. Bentar lagi malam akan turun." Ki Wirid mengangguk-angguk pula, katanya. "Baiklah Dimas Pangeran, aku bersedia untuk pergi." Tapi Raden Kudorupoko yang telah berada di pendopo itu pula berkata, "Biarlah aku saja yang pergi, Paman. Mungkin aku dan Panon akan dapat melakukan tugas pengawasan ini." Pangeran Bondan Lamatan merenung sejenak, katanya. "Tetapi ingat Kudorupoko, nampaknya mereka terlalu yakin akan kekuatan mereka." Dua orang berkuda telah mendekati regol istana tanpa segan, seakan-akan sedang melihat-lihat rumah kenalan mereka yang sudah lama tidak bertemu. "Baiklah Paman," berkata Raden Kudorupoko. "Mereka tentu tinggal di Banjar Pedukuhan Karangmojo." Ternyata bahwa Ki Wirid pun tidak berkeberatan melepaskan kedua anak muda itu untuk mengintai Banjar Pedukuhan jika gelap akan turun. Dengan bekal beberapa keterangan yang meskipun kurang pasti dari anak muda yang datang dari pedukuhan, maka Raden Kudorupoko dan Panon telah meninggalkan istana itu. Ketika gelap turun, anak muda Karangmojo itu tidak berani ikut serta, meskipun kedua anak-anak muda itu berjanji akan mengantarkannya pulang sampai ke rumahnya. Karena itu maka Raden Kudorupoko dan Panon telah meninggalkan istana itu. Dengan berhati-hati keduanya mendekati pedukuhan yang sepi. Agaknya tidak seorang pun yang berani berada di luar rumahnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sempat menyalakan lampu-lampu minyak di regol halaman. Sejenak kedua anak muda itu termenung-menung. Raden Kudorupoko ingin bertemu dengan Ki Buyut lebih dahulu sebelum ia bertindak lebih jauh. "Mungkin Ki Buyut dapat memberi beberapa keterangan," berkata pada Raden Kudorupoko. "Baiklah," jawab Panon. "Jika demikian kita akan pergi ke rumah Ki Buyut." Raden Kudorupoko mengangguk, desisnya. "Marilah, aku kira orang-orang itu juga mempunyai beberapa orang pengawas yang bertebaran." Sejenak kemudian maka keduanya telah berada di halaman Ki Buyut di Karangmojo. Ternyata halaman rumah itu nampak sepi, tidak seorang pun yang berada di regol dan di gardu di depan regol itu. Semuanya menjadi ketakutan, bisik Panon. Raden Kudorupoko mengangguk-angguk kecil, kemudian ia pun memberi syarat untuk pergi ke sebelah rumah Ki Buyut yang lengang itu. Dari sebelah pintu butulan di longkangan, Raden Kudorupoko masih mendengar suara seseorang yang sedang berbicara lirih. Dari pembicaraan itu Raden Kudorupoko dan Panon dapat mengetahui bahwa tidak ada orang lain apalagi orang dari Guntur Geni yang berada di rumah itu. Karena itulah maka dengan hati-hati Raden Kudorupoko mengetuk pintu butulan. Agaknya ketukan pintu itu benar-benar mengejutkan orang-orang yang ada di dalam. Suara berisik di dalam rumah itu pun justru terdiam, bahkan suara napas pun seolah-olah telah berhenti pula. "Ki Buyut," Raden Kudorupoko mencoba manggil. Ki Buyut yang ada di dalam termenung-menung. Sejenak ia justru menjadi gemetar. Semula ia menyangka bahwa yang datang adalah orang-orang Guntur Geni.
Namun ternyata bahwa bukan mereka karena dari luar terdengar suara lirik. Aku sangkan dari istana kecil itu. Jenak Ki Buyut masih ragu-ragu, namun ketika Raden Kudorupoko mengulanginya, Ki Buyut menjadi yakin bahwa yang datang itu memang Raden Kudorupoko. Perlahan-lahan Ki Buyut membukakan pintu butulan, meskipun demikian ia masih juga gemetaran melihat dua sosok bayangan di dalam kelamnya malam. Baru ketika cahaya lampu minyak yang terlontar dari sela-sela pintu yang terbuka jatuh wajah Raden Kudorupoko, barulah Ki Buyut menarik napas lega. Cepat-cepat Raden Kudorupoko dan Panon menyusup, meskipun pintu butulan agak. Cahaya lampu minyak yang meloncat lewat pintu itu tidak menarik perhatian. Kehadiran Raden Kudorupoko dan Panon menimbulkan tanggapan yang saling bertentangan di dalam diri Ki Buyut. Ia merasa senang bertemu dengan keduanya dalam ketegangan karena hadirnya orang-orang Guntur Geni yang merampas ketenangan yang mulai menjalari Pedukuhan Karangmojo. Namun dengan demikian timbul pula kecemasan bahwa mereka akan mengalami kesulitan jika orang-orang yang berada di Banjar itu mengetahui kehadirannya. Raden Kudorupoko nampaknya mengerti perasaan Ki Buyut itu, sehingga katanya kemudian, "Ki Buyut tidak usah mencemaskan kehadiran kami. Kami akan berhati-hati sehingga orang-orang itu tidak akan mengetahui kehadiran kami." Mereka tentu tidak menyangka bahwa ada orang-orang yang keluar dari istana itu untuk berjalan-jalan ke Pedukuhan di malam hari. Mudah-mudahan, Raden, tapi mereka adalah orang-orang yang buas dan liar. Mereka tidak menghiraukan peradaban manusia sama sekali. Meskipun sebagian dari mereka pernah datang ke Pedukuhan ini, namun beberapa orang yang lain benar-benar telah menumbuhkan kengerian melampaui saat sebelumnya. Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya, kemudian dengan cemas dia bertanya, "Apakah jumlah mereka lebih banyak dari yang dulu?" "Ya Raden, mereka berniat untuk menghancurkan semuanya. Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu akan dimusnahkannya lebih dahulu, sebelum mereka akan memasuki istana yang kini telah mulai tenang itu." Raden Kudorupoko menjadi berdebar-debar. Jika orang-orang Guntur Geni itu berniat untuk menghancurkan perguruan Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu di Pegunungan Sewu ini, maka tentu mereka telah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Raden Kudorupoko dan Panon pun menyadari bahwa orang-orang Guntur Geni dapat saja membawa beberapa orang terpenting dari perguruan lain yang sejalan dengan mereka. Meskipun di antara mereka akan timbul persoalan-persoalan pula kelak, tapi mungkin pula di antara mereka telah didapatkan kesepakatan untuk menilai hasil dari perjuangannya. Tapi satu hal yang dapat ditangkap oleh Raden Kudorupoko dan Panon, bahwa orang-orang Guntur Geni masih belum mengetahui bahwa orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu telah berhasil dilumpuhkan. Dengan demikian, maka Raden Kudorupoko dan Panon kemudian memutuskan untuk melihat-lihat orang-orang yang berada di Banjar Pedukuhan Karangmojo. Meskipun mereka sadar bahwa hal itu sangat berbahaya. "Raden," berkata Ki Buyut kemudian, "sebenarnya aku keberatan jika Raden mau melihat-lihat dari dekat orang-orang yang berada di Banjar. Mereka terdiri dari orang-orang kasar dan barangkali orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak terduga. Aku percaya bahwa kalian juga memiliki kemampuan yang akan dapat mengimbangi setiap orang yang berada di Banjar. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak." Raden Kudorupoko tersenyum, katanya, "Aku akan berhati-hati, Ki Buyut. Mudah-mudahan aku tidak menemui kesulitan. Tapi jika mereka melihat kami berdua, maka kami masih akan sempat lari melintasi bulak kecil dan kembali ke istana. Kami berharap bahwa langkah kami akan lebih cepat dari orang-orang Guntur Geni." Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Anak-anak muda itu nampaknya sama sekali tidak menjadi cemas dan takut menghadapi akibat yang dapat timbul. Persoalan yang gawat ini mereka lakukan seperti dalam permainan di saat terangnya bulan di langit. Agaknya Ki Buyut benar-benar tidak dapat mencegah keduanya. Karena itu, maka betapapun jantungnya berdebaran, akhirnya dibiarkannya
Raden Kudorupaka dan Panon keluar dari pintu butulan dan hilang di gelapnya malam. Namun demikian, Raden Kudorupaka dan Panon yang telah mendapat beberapa keterangan dari buyut itu dapat memperhitungkan setiap langkahnya. Mereka benar-benar harus berhati-hati menghadapi orang-orang yang berada di Banjar Kedukuhan itu. Menilai keterangan yang mereka dapat, agaknya orang-orang Guntur Geni memang tidak datang hanya dari perguruannya saja. Dengan sangat berhati-hati, kedua anak muda itu mendekati Banjar. Mereka sadar bahwa orang-orang yang berada di Banjar itu memiliki bermacam-macam ilmu yang memungkinkan dapat mengetahui kehadiran mereka berdua. Tetapi keduanya pun memiliki kemampuan untuk menjaga diri. Mereka dapat mengatur pernapasan mereka sebaik-baiknya, langkah mereka bagaikan tidak menyentuh tanah. Sementara di saat yang gawat, mereka masih akan dapat melarikan diri menghindari lawan yang terlalu banyak. Ternyata bahwa orang-orang Guntur Geni itu benar-benar yakin akan kekuatan mereka. Mereka seakan-akan sama sekali tidak bersiap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang datang. Yang mereka lakukan di Banjar itu adalah benar-benar saat istirahat sebelum mereka melakukan tindakan yang menentukan. Raden Kudorupaka dan Panon melihat dua orang penjaga di muka Banjar itu. Ketika mereka melingkari dinding halaman, maka mereka sama sekali tidak mendengar napas seorang pun di kebun belakang. Dengan berhati-hati, Panon dan Raden Kudorupaka berusaha untuk mendekati dinding dengan kemampuan ilmunya. Keduanya berhasil meredam bunyi yang timbul karena gerakan mereka. Meskipun mereka berhasil mendekati Banjar, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan gambaran yang pasti tentang orang-orang yang berada di Banjar itu. Namun Raden Kudorupaka dan Panon yakin bahwa jumlah mereka tidak terlalu banyak untuk dicemaskan. 20 orang, desis Panon di telinga Raden Kudorupaka. Raden Kudorupaka yang lebih sering dipanggil Sangan itu mengerutkan keningnya lalu katanya, mungkin jumlahnya mencapai 20. Tapi kita tidak tahu pasti apakah di antara mereka yang pantas dihitung 10. Panon mengangguk-angguk. Yang dapat mereka lihat memang hanya wujud-wujud lahiriah. Itu pun tidak pasti karena mereka tidak dapat mengetahui dan menghitung. Yang mereka lihat hanyalah sekedar beberapa orang yang hilir mudik, kemudian suara tertawa yang meledak dan kasar. Apakah kita dapat menghitung jumlah kuda mereka? Bisik Panon. Jangan mendekat. Jika kuda-kuda itu meringkik, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Indra kuda cukup tajam untuk mencium baumu. Panon mengerutkan keningnya, tapi ia tidak membantah. Bahkan ia pun tersenyum ketika Raden Kudorupaka tersenyum pula. Namun dari kejauhan mereka dapat menduga bahwa jumlah kuda yang diikatkan di dekat rongkangan itu tidak lebih dari 25. Kita tidak dapat berbuat lebih banyak. Kita hanya dapat membawa kesan bahwa yang kita hadapi adalah perguruan yang kuat. Jumlah mereka terlalu banyak dibanding dengan jumlah kita di halaman istana Pamanda Kudo Narpodo. Panon mengangguk desisnya. Marilah kita akan kembali. Agaknya orang-orang Guntur Geni akan segera menyerang. Mudah-mudahan mereka tidak bertambah jumlahnya lagi. Keduanya pun kemudian meninggalkan Banjar dengan beberapa keterangan yang dapat mereka lihat dan mereka dengar dari Ki Buyut. Raden Kudorupaka dan Panon sengaja tidak berbuat sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang itu. Karena jika kemarahan mereka tidak tertahankan, maka orang-orang Karangmojo yang akan mengalami kesulitan. Itulah sebabnya yang dapat mereka lakukan hanya sekedar mencari keterangan. Di sepanjang jalan kembali ke istana kecil, keduanya telah memperhitungkan kekuatan yang ada. Kehadiran Pangeran Bondan Lamatan dan pengawal-pengawalnya telah memberikan ketenangan di hari kedua anak muda itu. Aku justru berharap serangan itu segera datang, berkata Raden Kudorupaka. Dengan demikian tugas kita akan cepat selesai. Panon tiba-tiba berhenti dengan wajah yang terang. Ia berkata, aku sependapat Raden, mengapa tidak berbuat sesuatu agar mereka semakin cepat bergerak? Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya Raden Kudorupaka. Panon termenung sejenak lalu katanya,
Aku dapat memancing keributan itu. Aku harap Raden mendahului kembali ke istana kecil, mempersiapkan diri bersama orang-orang yang berada di istana itu. Raden Kudorupoko memandang Panon sejenak, kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan untuk mempercepat persoalan ini? Aku membawa berapa bila bisa dengan ciri yang ternyata adalah ciri Pangeran Kudonarpodo. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa guru yang aku temui di lembah Gunung Merbabu itu adalah Pangeran Kudonarpodo. Apa yang akan kau lakukan dengan pisau itu?" "Aku akan melontarkan pisau itu kepada salah seorang penjaga di depan Banjar. Mereka tentu akan marah dan mencari siapakah yang telah melakukannya. Jika mereka melihat ciri pada pisau itu, maka mereka tentu akan mengenal bahwa bukan orang-orang Karangmojo yang telah melakukannya, tetapi orang-orang dari istana Pangeran Kudonarpodo." Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya, katanya, "Tetapi itu sangat berbahaya bagimu, apalagi jika kau sendiri. Jika kau ingin melakukannya, aku akan ikut bersamamu. Tapi siapakah yang akan memberitahukan bahwa kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan?" Raden Kudorupoko termenung-menung, sementara Panon mendesak, "Silahkan Raden kembali, aku akan mencoba mengganggu mereka dengan pisau-pisau itu. Sementara kita semuanya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Agaknya itu akan lebih baik daripada kita menunggu terlalu lama." Raden Kudorupoko masih nampak ragu-ragu, namun Panon telah berketapan hati untuk melakukannya. Katanya, "Sudahlah, silakan Raden kembali ke istana. Aku kira semuanya akan sependapat bahwa kita sebaiknya segera menyelesaikan tugas ini sampai tuntas. Memang mungkin kita akan mengalami kesulitan, tetapi aku kira kita masih mempunyai cukup harapan untuk selamat."